Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 22 September 2025, Paus menerima dalam audiensi para suster Karmelit tak berkasut dari Tanah Suci, para suster peserta kapitel umum, suster-suster Santa Katarina Perawan dan Martir, para suster Salesian Misionaris Maria Immaculata, serta para suster Santo Paulus dari Chartres. Berikut ini saya bagikan sambutan Paus Leo ke-14 untuk mereka. Selamat pagi semuanya, selamat datang. Saya senang bertemu dengan kalian pagi ini dalam rangka kapitel dan sidang umum kalian. Saya menyapa para pemimpin yang hadir dan juga kalian semua bersama beberapa saudara yang mendampingi kalian dalam sidang-sidang tersebut. Satu ciri umum dari tarekat-tarekat tempat kalian berasal adalah keberanian yang menandai awal berdirinya. Karena itu, saya ingin memulai dengan sebuah renungan singkat dari kitab Amsal yang berbunyi, "Seorang wanita yang kuat, siapakah yang dapat menemukannya? Ia lebih berharga daripada mutiara." Saya percaya bahwa sejarah tarekat kalian memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam kisah-kisah tersebut, Allah menemukan bukan hanya satu, tetapi banyak wanita yang kuat dan berani, yang tidak ragu mengambil risiko dan menghadapi tantangan demi merangkul rencananya dan menjawab iya atas panggilannya. Tidak hanya itu, mereka juga membuka jalan bagi banyak wanita lain yang seperti kalian mengikuti Kristus yang miskin, murni, dan taat, meneruskan karya itu, bahkan sampai menjadi martir. Kita berbicara tentang wanita-wanita luar biasa yang berangkat ke misi dalam masa-masa sulit, yang bersimpuh dekat pada penderitaan moral dan material di lingkungan yang paling ditinggalkan dalam masyarakat, yang demi berada dekat dengan mereka yang membutuhkan, rela mempertaruhkan nyawa, bahkan kehilangannya, menjadi korban kekerasan brutal di masa perang. Tentang wanita-wanita seperti mereka, sebuah madah kuno ibadat harian dilambungkan dengan kata-kata sebagai berikut. Mereka menundukkan daging dengan puasa. Mereka memberi makan jiwa dengan santapan manis doa. Mereka dipuaskan oleh sukacita surga. Itulah kata-kata yang bijak dan mendalam, yang mengingatkan pada akar hidup kalian sebagai pribadi yang dibaktikan, baik dalam kontemplasi maupun dalam karya kerasulan. Kekuatan kesetiaan di kedua ranah ini bersumber pada Kristus, dan cara untuk menimba kekayaan itu, seperti diajarkan oleh pengalaman gereja selama berabad-abad, adalah askese, doa, sakramen, keintiman dengan Allah, dengan firman-Nya, dan dengan perkara-perkara surgawi. Mungkin dalam dunia kita yang imanen ini, ada yang menganggap hal ini sebagai bentuk spiritualisme. Namun, kesaksian nyata karya yang selama berabad-abad telah dan terus dilakukan oleh kongregasi kalian akan segera menyangkalnya. Hanya berkat kekuatan yang datang dari Allah, semua itu menjadi mungkin. Kita juga mengalaminya setiap hari. Karya kita berada di tangan Tuhan, dan kita hanyalah alat kecil yang tidak memadai, hamba-hamba yang tidak berguna, seperti dikatakan Injil. Namun, bila kita mempercayakan diri kepadanya, bila kita tetap bersatu dengannya, hal-hal besar terjadi, justru melalui kemiskinan kita. Santo Agustinus dalam hal ini menasihati para perawan, naiklah ke tempat yang tinggi dengan kaki kerendahan hati. Allah mengangkat tinggi siapa yang mengikutinya dengan rendah hati. Serahkanlah kepadanya karunia yang telah Ia berikan, agar Ia menjaganya untukmu. Letakkanlah kekuatanmu padanya. Dan Santo Yohanes Paulus II merenungkan hidup bakti dalam terang peristiwa transfigurasi Kristus,
berbicara tentang naik ke gunung dan turun dari gunung. Sehingga para murid yang menikmati keintiman sang guru diselimuti sejenak oleh kemuliaan hidup trinitaris dan persekutuan para kudus, seakan-akan terangkat dalam cakrawala kekekalan, segera dibawa kembali ke kenyataan sehari-hari, di mana mereka hanya melihat Yesus seorang diri dalam kerendahan kodrat manusiawi, dan diajak turun ke lembah untuk hidup bersamanya dalam jerih payah rencana Allah, serta dengan berani menapaki jalan salib. Dalam terang ini, kita memandang Regina Portman, Maria Gertrude dari Darah Mulia, Marie Anne de Tilly, bersama Pastor Louis Cove, serta Santa Teresa dari Avila, para pertapa dari Gunung Karmel, sebagai pribadi-pribadi yang erat bersatu dengan Allah, dan karena itu mengabdikan diri pada pelayanannya, dan demi kebaikan seluruh gereja, mereka berusaha menanamkan dan meneguhkan kerajaan Kristus dalam hati saudara-saudari yang pertama-tama mereka rasakan hidup dalam diri mereka sendiri, lalu menyebarkannya ke seluruh bumi. Saudara-saudari terkasih, inilah warisan yang telah kalian terima, dan yang membuat kehadiran kalian di sini begitu berarti. Bahkan pada zaman kita sekarang, masih sangat dibutuhkan wanita-wanita yang murah hati. Dalam hal ini, izinkan saya menyampaikan salam khusus kepada para suster Karmelita berkasut dari Tanah Suci yang hadir di sini. Betapa pentingnya apa yang kalian lakukan dengan kehadiran yang berjaga dan hening di tempat-tempat terkoyak oleh kebencian dan kekerasan, dengan kesaksian penyerahan penuh percaya kepada Allah, dengan doa kalian yang tak henti bagi perdamaian. Kami semua menyertai kalian dengan doa kami, dan juga melalui kalian kami mendekat kepada mereka yang menderita. Terima kasih kepada kalian semua, saudara-saudari, atas segala kebaikan yang kalian lakukan di banyak negara dan dalam berbagai konteks. Saya memberkati kalian dengan segenap hati dan menyerahkan kalian kepada Tuhan.